sekali hari ini kita dapat beribadah bersama-sama kembali dalam ibadah online hari ini. Tuhan hadir di tempat di mana kita berada saat kita memuji dan menyembah Dia. Hadiratnya akan memulihkan dan menguatkan kita. Mari kita beribadah dengan sukacita. Mazmur 91 ayat 1-16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, Tuhan Yesus dalam amanat agung meminta kita untuk memuridkan dan kita sendiri harus menjadi seorang murid. Namun banyak orang yang menganggap menjadi seorang murid itu susah dan tidak menyenangkan. Padahal sesungguhnya hal itu justru sangat berguna bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas jati diri seorang murid. Dalam bahasa aslinya, murid berarti seseorang yang belajar. Dalam Alkitab, memuridkan adalah cara untuk memperluas kerajaan Allah. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan selama pelayanannya di bumi ini. Ia mengajar dan melatih murid-muridnya untuk pada akhirnya diutus menjadi saksi. Dalam kitab para rasul, kita menemukan bahwa para rasul melakukan hal yang sama dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga jumlah murid semakin bertambah di seluruh dunia sampai sekarang. Tentunya, hal ini tidak berarti semua orang percaya harus menjadi guru atau pengkhotbah. Namun sebagai murid, kita harus menjadi saksi melalui seluruh aspek kehidupan kita. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Russell McCann dan Marcia Webb pada tahun 2012 menunjukkan bahwa orang yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan cenderung lebih setia kepada Yesus dan kuat dalam menghadapi tantangan. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan.
agar pola pikir dan iman kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita. Selain itu, kita juga dihadapkan dengan bahaya pengajaran sesat. Pengajaran sesat merupakan pola serangan iblis sejak di Taman Eden hingga akhir zaman. Karena iblis adalah bapa pendusta dan metodenya adalah dengan tipu muslihat. Untuk menghadapi tipu muslihat iblis adalah dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Namun ada orang-orang Kristen yang tidak terlalu suka dengan pengajaran karena dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan membosankan. Akibatnya, ada orang Kristen yang menganggap pengalaman rohani lebih penting daripada pengajaran. Mari kita renungkan ilustrasi ini. Mana yang Anda pilih? Melihat laut dari tepi pantai atau melalui sebuah peta? Berada di tepi pantai dan melihat laut secara langsung tentu memiliki kesan yang menyenangkan dibandingkan saat kita melihatnya melalui sebuah kertas yang terasa membosankan. Pengalaman rohani sama seperti melihat laut secara langsung dari tepi pantai, pasti lebih menyenangkan. Namun dengan menggunakan peta, kita dapat menyeberangi lautan dan peta dibuat berdasarkan pengalaman banyak orang. Pengajaran sama seperti peta, sepertinya membosankan, tetapi pengajaran disusun oleh orang-orang yang sudah mengalami banyak pengalaman rohani. Dan pengajaran memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan pengalaman rohani kita secara pribadi. Jadi, pengalaman rohani dan pengajaran sama pentingnya. Asumsi lainnya adalah menganggap pengajaran sebagai sumber perpecahan gereja. Namun, tidak semua perpecahan adalah sesuatu yang buruk, terutama ketika berhadapan dengan pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Albert Mohler menggunakan istilah theological triage, yaitu metode untuk menentukan tingkat kekritisan sebuah pengajaran. Tingkat pertama, yang paling kritis, yaitu pengajaran dasar yang mempengaruhi keselamatan seseorang, yaitu pengajaran mengenai Alkitab adalah firman Tuhan, ketritunggalan Allah, ketuhanan Yesus, karya penebusan, keselamatan karena kasih karunia melalui iman hanya kepada Yesus Kristus. Pada tingkatan ini, maka perbedaan pengajaran sekecil apapun tidak dapat ditoleransi, sehingga penolakan dan perpecahan dapat diterima, bahkan mungkin harus terjadi dan tidak dapat dihindari. Tingkat kedua adalah pengajaran yang tidak mempengaruhi keselamatan, namun berpotensi memisahkan gereja. Contohnya, pengajaran mengenai kepastian keselamatan, metode baptisan air, serta baptisan dan karunia Roh Kudus. Mungkin saja kita memiliki doktrin yang berbeda dengan gereja non-Pentakosta, namun kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak diselamatkan selama mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tingkat ketiga, pengajaran yang berbeda namun tidak esensial untuk memisahkan gereja, seperti pengajaran mengenai urutan peristiwa Second Coming dan akhir zaman. Tanpa mengenali tingkat kekritisan pengajaran ini, maka kemungkinannya perbedaan pengajaran sekecil apapun dapat mengakibatkan perpecahan. Di sisi lain, terjadi kompromi yang berbahaya ketika pengajaran yang bertolak belakang diterima di dalam gereja. Lalu, apa langkah praktis yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang murid yang sejati? Mulailah dengan membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan khotbah dan pengajaran yang sehat dari gereja, serta mengikuti kelas-kelas pengajaran KOM di gereja kita. Ingat, seorang murid itu belajar. Belajar adalah sebuah usaha yang memerlukan ketekunan. Tuhan menegur bahkan mengutuk orang yang malas, baik yang malas bekerja maupun yang malas belajar. Marilah kita bertekun dalam pengajaran, dan Tuhan berjanji akan mempertajam telinga kita sebagai seorang murid. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya hari ini kita semua diberkati Tuhan. Amin. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Firman Tuhan berkata, walau 1000 rebah di sisi kiri kita saudara dan 10.000 rebah di sisi kanan kita, kita hanya melihat dan menontonnya saja, sebab Tuhan Yesus menyertai setiap kita. Yang percaya, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya.
Tuhan terima kasih kalau kami ada sebagaimana kami ada, kami hidup hari ini Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah, pertolongan dan berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih buat apapun yang terjadi hari-hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa penyertaan, perlindungan Tuhan ada bagi kami gereja-Mu. Terima kasih Bapa. Sebab itu saat ini, hari ini Bapa, kami datang bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di rumah-rumah, Tuhan hadir di tempat kami menyembah. Lawatan Tuhan dahsyat, ada kesembuhan, ada mujizat, ada perbuatan Tuhan yang dahsyat, ada kuasa-Mu yang tidak terbatas menyatakan. Terima kasih Bapa, sepanjang ibadah kami Tuhan. Hari ini awal pertengahan akhirnya Tuhan hadir, dan semua guna hormat kemuliaan bagi nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap berdoa memuji menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin saudara. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama-sama tepuk tangan saudaraku. Terima kasih buat janji-Mu ya dan amin bagi kami Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Mari sama-sama katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan saudara. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin saudara. Haleluya. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Mari sambil angkat tangan sama-sama katakan, takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sambil tepuk tangan sama-sama. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber. Katakan Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sekali lagi, sumber kemenangan, Kaulah kuatku. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu, ya Tuhan.
di sisiku. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, melewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. 1000 rebah di sisiku, amin Tuhan. Kau tetaplah Allah penolongku. Kami percaya, kami percaya. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Dengan iman katakan, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Yang percaya mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Mari mulai angkat penyembahan kita saat ini. Ucapan syukur buat kebaikan Tuhan. Katakan terima kasih. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu Bapa. Kau sungguh baik. Engkau teramat baik bagi kami Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau selalu ada bagi kami.
saat ini. Kesembuhan, kelepasan, kemenangan Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Apapun keadaan kami hari-hari ini Bapa, ajar kami selalu mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Pergumulan boleh ada, persoalan boleh ada, badai boleh datang dalam kehidupan kami. Kami mau katakan saat ini, kami mau andalkan Tuhan sepenuhnya. Sebab kami percaya sampai hari ini ada mujizat bagi kami. Sampai hari ini ada pertolongan bagi kami. Ada berkat bagi kami, ada mujizat, ada kesembuhan ya Tuhan. Makasih Bapa. Mari angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Tuhan Yesus, Engkau yang kami andalkan. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya Tuhan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Mari biar musik saja menaikkan pujian ini. Kita berdoa dalam bahasa bersama-sama ya. Bapak Ibu sekalian di rumah-rumah saat ini, mari berdoa, mari berdoa. Engkau yang bergumul, engkau yang butuh pertolongan hari-hari ini. Mungkin hari ini engkau sakit. Mari berseru kepada Tuhan. Katakan aku percaya ada mujizat bagiku. Katakan aku percaya ada kesembuhan hari ini. Ada berkat dicurahkan.
Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami ajaib, Tuhan kami hebat. Kami mau katakan saat ini kami bangga punya Tuhan seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat hari ini, saat ini kami sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kami dipulihkan oleh Tuhan. Kami diberkati oleh Tuhan. Kami terima kelepasan, kami terima kelegaan saat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah buat gereja-Mu, berkat-Mu melimpah atas kota kami, berkat-Mu melimpah atas Indonesia Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Oh, aku percaya Tuhan kami ajaib. Amin. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan kami dahsyat, Kau turun tangan Tuhan memberkati umat-Mu. Sekali lagi dengan imanmu katakan aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan, Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi Kau turun tangan memberkatiku. Bapa, kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang telah memberkati. Kami juga bersyukur untuk penyertaan-Mu selama 1 minggu ini, membuktikan bahwa Immanuel tidak pernah ingkar janji. Kalau Tuhan sudah menyertai kami, gak usah khawatir menatap hari esok. Rencana yang baik bukan kecelakaan, damai sejahtera yang Kau berikan bagi kami yang mengasihi-Mu. Berbicara melalui firman-Mu, biar firman-Mu membawa terobosan, firman-Mu memberikan kekuatan, firman-Mu memberikan nilai tambah, firman-Mu memberikan terang buat jalan-jalan kami. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Salam damai sejahtera buat kita semua. Suatu kehormatan boleh dipercayakan untuk melayani GB Radio Inten 2. Saya berterima kasih kepada Pastor Moses Kristianto dan Pastor Nancy untuk kesempatan undangannya. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya judul khotbah saya dengan tema terobosan atau breakthrough. Kata terobosan punya arti menembus batas. Kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bukan statis, tapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dinamis. Saya tahu bahwa setiap kita punya keterbatasan. Tapi kita tidak boleh tinggal dalam keterbatasan. Sebab kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Itu sebabnya untuk bisa lewati keterbatasan, kita perlu ciptakan namanya terobosan. Yang kedua, kata terobosan arti inovasi. Bicara inovasi, bicara alat pembunuh kebosanan dalam hidup kita. Bicara inovasi, bicara kreativitas. Kenapa kita mulai jenuh dalam kehidupan ini? Karena tidak ada lagi kreativitas, tidak ada lagi inovasi. Nah, untuk membuat hidup ini bergairah, nggak ada cara lain, kita perlu ciptakan terobosan. Yang ketiga, kata terobosan artinya mendobrak, mematahkan, membuka jalan. Bicara terobosan, bicara bagaimana kita menciptakan lompatan yang tinggi. Sehingga bisa mengejar ketinggalan di masa yang lalu. Kata terobosan artinya adalah mendapatkan jawaban. Kenapa manusia perlu terobosan? Karena selama kita masih hidup di planet ini, kita nggak pernah lepas dari namanya masalah. Masalah sakit penyakit, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah dunia pekerjaan, masalah di dalam pelayanan. Dan untuk keluar dari masalah butuh yang namanya terobosan. Nggak usah jauh-jauh waktu Yesus. Tujuan datang ke muka bumi ini untuk menyelamatkan kita.
untuk hal yang baik. Begitu dia baru sampai di bumi. Dan kemudian Herodes berusaha untuk membinasakannya. Tapi bersyukur ada terobosan. Di mana Bapa bicara, malaikat Tuhan bicara kepada Yusuf untuk membawa lari Yesus dari Bethlehem ke Mesir dan tinggal di Mesir 3 tahun 11 bulan sampai Herodes mati. Dan kemudian Tuhan bicara lagi untuk Yusuf kembali ke Nazaret dan tinggal di Nazaret. Dan kemudian begitu Yesus beranjak dewasa, dia melayani di Galilea, Yerusalem. Tetap aja ada aja hambatan-hambatan. Tapi yang menarik, sekalipun dihambat, selalu merambat, ada aja terobosan. Orang boleh menjegal, tapi pelayanan makin terus meluas. Bahkan ketika Yesus sedang menghadapi masalah, di mana di depan matanya ada 5.000 laki-laki. Belum ditambah lagi perempuan dan anak-anak. Sedangkan yang ada pada murid-murid waktu itu cuma 5 roti dan 2 ekor ikan. Tapi yang menarik, ketika diserahkan 5 roti 2 ekor ikan itu, ada terobosan di tangan Yesus. Sehingga laki-laki menjadi kenyang, 5.000. Mereka semua dipuaskan. Ditambah lagi perempuan dan juga anak-anak. Kita bisa melihat bahwa setiap orang memerlukan terobosan. Orang sakit memerlukan terobosan dalam kesembuhan. Orang yang berduka cita memerlukan terobosan agar bisa sukacita. Orang yang miskin memerlukan terobosan dalam keuangan. Orang yang memiliki masalah pernikahan memerlukan terobosan dalam keluarga. Orang yang terikat dengan dosa memerlukan terobosan dalam kebebasan. Orang yang terbelenggu oleh karena utang memerlukan terobosan dalam keuangan. Orang yang bekerja memerlukan terobosan dalam karir. Orang yang berusaha memerlukan terobosan dalam bisnis. Orang yang melayani pekerjaan Tuhan juga memerlukan terobosan dalam pelayanannya. Nah, sekarang kita belajar bagaimana untuk kita menciptakan terobosan. Yang pertama, kita perlu bertindak aktif secara terus-menerus menuju perubahan. Karena terobosan tidak pernah datang secara otomatis. Terobosan tidak pernah datang dengan sendirinya. Perlu suatu tindakan yang nyata. Terobosan adalah kata kerja yang berarti tindakan aktif. Makanya harus menembus keterbatasan. Harus berinovasi dari kejenuhan. Harus mendobrak kelemahan. Harus mematahkan dosa. Harus membuka jalan. Untuk membuat terobosan tidak bisa menunggu keadaan berubah. Tapi kita harus ciptakan sebuah perubahan. Kita gak bisa nunggu untuk usaha kita lancar sampai vaksin ditemukan terlebih dahulu. Kalau kita nunggu sampai vaksin COVID-19 ditemukan, maka kita udah keburu mati kelaparan. Kita udah ngutang sana ngutang sini. Mau gak mau kita dituntut to make the move or lose the chance. Seperti gambar ini. Dimana kita harus bikin sebuah pergerakan. Kalau nggak kita akan kehilangan kesempatan. Ada buaya yang menantikan agar siput bisa masuk dalam mulut buaya. Udah tahu siput jalannya lelet. Pelan. Begitu tuh siput mau dekat sampai tuh buaya. Buaya udah keburu jadi tulang belulang. Kering kerontang. Satu gambaran. Kalau kita nggak bergerak. Maka kita akan mati. Grow is painful. Change is painful, but nothing is painful. It stands stuck somewhere you don't belong. Bertumbuh memang melukai, berubah memang menyakitkan. Tapi tidak ada lebih menyakitkan kalau kita tinggal dalam keadaan yang sama. Kalau kita gak mau keluar dari posisi kita yang sekarang, maka hasilmu tidak akan pernah the best. Yang kita perlu lakukan adalah kita perlu membuat sebuah pergerakan. Sama ketika kita sedang foto. Kemudian backlight. Kita udah diberitahu ada backlight. Tapi kita gak mau move. Kita gak mau bergerak. Kita masih mau punya posisi yang nyaman, yang enak. Udah gak mau bergerak lagi. Maka hasilnya pun tidak akan pernah memuaskan. Yang kita perlu lakukan, mari bikin pergerakan. Bergeser. Supaya waktu diambil gambar atau foto. Maka hasilnya the best. Apa saja yang kita diamkan. Kualitasnya akan menurun dan cenderung rusak. Apa saja yang kita kerjakan secara tekun, kualitasnya akan berkembang dan berlipat kali ganda. Rumput tetangga lebih hijau biasanya. Kenapa? Karena diurus, karena dirawat,
Karena diperhatikan. Sekalipun rumput tetangga yang bagus itu dikasih ke kita. Kalau kita nggak rawat, apa saja yang kita diamkan, kualitas akan menurun dan cenderung rusak. Perhatikan baik-baik. Yang baik jika didiamkan, hasilnya menjadi kurang baik. Apalagi yang buruk kalau kita diamkan, hasil jadi angker. Rumah yang gak pernah ditinggalin akan jadi angker, misterius. Sama halnya, kalau kita tahu bahwa kita punya masalah, gak bisa kita diamkan. Kita harus lakukan sesuatu. Buat sebuah pergerakan, move on untuk maju, jangan tinggal di tempat. Kalau Anda mau mengalami terobosan dalam dunia pekerjaan, Anda mesti rajin bekerja. Karena Tuhan tidak punya kepentingan memberkati pemalas. Tuhan hanya cuma punya kepentingan berkati orang rajin. Amsal 10 ayat 4, tangan yang lambat menjadikan miskin. Tapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Orang malas pasti miskin. Orang rajin pasti kaya. Sekalipun kita bertuhan, sekalipun kita rajin beribadah, sekalipun kita berapi-api dalam pelayanan, kalau kita malas, pasti kita gak akan diberkati. Makanya kita bisa melihat ada daerah-daerah yang mayoritas bertuhan, suka beribadah. Tapi kenapa mereka hidup di bawah garis kemiskinan? Karena mereka kurang rajin. Kalau Anda mau diberkati, tidak ada cara lain. Kita mesti rajin bekerja. Kita harus bisa berpikir keras, berdoa keras. Bahkan bekerja keras, hasilnya berkatnya keras. Begitu kita tidak berpikir keras, begitu tidak bekerja keras, begitu tidak berdoa keras, hidupnya keras. Jadi kita punya pilihan cuma dua, hidup keras atau berkat keras. Kenapa? Karena yang menarik dalam Ulangan 8 ayat 18, bahwa Tuhan tidak pernah memberikan pada kita kekayaan. Tapi Tuhan memberikan pada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ulangan 8:18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya. Dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Perhatikan baik-baik, ketika engkau punya kekuatan untuk bekerja, untuk kreatif, maka kita memperoleh kekayaan. Itu sebabnya perhatikan. Dalam 1 tahun kita berkarya. Dalam hari-hari kita berkarya. Apakah kita maksimal atau tidak? Setiap kita dikaruniakan Tuhan dalam 1 tahun 365 hari. Tapi ketahuilah bahwa 365 hari di mana kita dipercayakan di bumi ini dikurangi 52 hari Minggu. Dikurangi 52 hari Sabtu. Dikurangi 13 hari libur nasional. Dikurangi 12 hari cuti tahunan. Dikurangi 7 hari cuti bersama dan lebaran. Dikurangi 10 hari cuti sakit izin dan urgensi. Jadi total efektivitas kita bekerja cuma 216 hari atau 7 bulan bekerja. Berarti sisanya 149 hari atau 5 bulan libur. Kalau dipresentasikan 60% kerja, 40% libur. Namun kita terima gaji 12 bulan penuh dan plus 1 bulan THR. Jadi sebetulnya bagi seorang pengusaha rugi bagi bayar karyawan. Kenapa? Karena digaji 1 tahun 13 bulan. Tapi kerjanya efektif cuma 60%. 40% ini libur. Berarti kita cuma punya waktu dalam 1 tahun bekerja, berkarya, mencapai target. Nggak lebih dari 60%. Kalau kita tahu bahwa waktu kita sangat terbatas. Bekerja. Yang kita perlakukan, mari waktu kita kerja. Deliver, hasilkan pekerjaanmu yang terbaik. Capai target-target, selesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab. Sehingga ketika engkau mencapai target, menyelesaikan tugas dan tanggung jawabmu, maka yang terjadi bosmu happy, perusahaanmu diuntungkan, dan dia akan kasih bonus buat kita. Gimana perusahaan mau kasih bonus kalau kita kerja ogah-ogahan? Kita gak mau berpikir keras, kita gak mau bekerja keras, kita gak pernah mau berdoa keras bagi perusahaan kita. Akibatnya kita gak dapat yang terbaik. Berikutnya,
Kalau Anda mau mengalami terobosan dalam keuangan, Anda mesti harus berani menabur. Kita ini gak akan mungkin ngalamin financial upgrade kalau kita gak pernah menabur upgrade. Kita ini pengen terimanya lebih, tapi kita gak pernah mau nabur lebih. Itu bukan matematikanya Tuhan. Matematikanya Tuhan adalah kita berani nabur dulu, baru kita bisa menuai. Yang menarik, Yesus dimana ketika berhadapan dengan 5.000 orang yang belum makan, dan dia tanya sama murid-muridnya, adakah sesuatu yang kita bisa beri kepada orang-orang ini? Salah satu murid Yesus berkata, uangku 200 dinar. Sekalipun dibelanjakan roti tidak akan pernah mengenyangkan orang banyak ini. So mereka pulang saja. Sebetulnya Tuhan Yesus sedang memberikan kesempatan untuk murid-muridnya mengalami pelipat gandaan. Tapi waktu itu murid-muridnya hitung-hitungan. Tuhan sedang mau perkenalkan kepada murid-murid bukan cuma Tuhan yang hebat mengajar. Karena selama ini murid-murid tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan hikmat dalam mengajar. Dia sedang mengajarkan pada murid-murid bukan cuma Tuhan penyembuh. Tapi kali ini dia mengajarkan pada murid-murid dia adalah Tuhan multiplikasi. Apapun yang diserahkan di tangannya, dia bisa sanggup melipat gandakannya. Waktu itu ada anak kecil yang punya 5 roti 2 ekor ikan. Diserahkannya kepada Yesus. Dan apa yang terjadi? Sebetulnya nggak akan mungkin bisa mengenyangkan 5.000 orang. 5 tambah 2, cuma 7. Untuk mengenyangkan 5.000 orang butuh 5.000 roti, 5.000 ikan. Tapi apa yang terjadi? Yang terbatas diserahkan kepada Tuhan Yesus. Yesus mulai mengucap syukur dan memecah-mecahkan 5.000 laki-laki kenyang plus 10.000 anak-anak dan perempuan plus sisanya 12 bakul. Satu gambaran kepada kita bahwa apapun yang terbatas, kalau kita serahkan kepada Tuhan Yesus, maka jadi tidak terbatas. Belajar untuk kita berani mengeluarkan tenaga, waktu, perhatian, bahkan harta kita yang terbatas kepada pekerjaan Tuhan. Kepada orang yang membutuhkan. Karena investasi terbesar di dunia ini ada 2. Yang pertama yaitu kepada kerajaan Allah, dan yang kedua kepada hidup orang lain. Ketika kita memberi, Lukas pasal 6 ayat 38, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kau pakai akan diukurkan kepadamu. Menarik di sini, Yesus sedang mengajarkan untuk kita melangkah terlebih dahulu. Nabur dulu, peri dulu, korban dulu, keluar dulu. Karena filosofi dunia dengan filosofi kerajaan Allah berbeda. Filosofi dunia mengajarkan take and give. Terima dulu baru kamu bisa bagi. Kalau kita pakai cara filosofi dunia, terima dulu baru bagi. Kapan kita bisa menabur? Kalau nggak pernah terima. Dan kalau kita pakai filosofi dunia, take and give, kita nggak akan pernah melangkah kalau kita nggak punya. Dan kita senang hitung-hitungan, kalau kita punya sedikit, nggak mungkin kita bagi semuanya. Tapi filosofi kerajaan Allah mengajarkan give, it will given to you. Beri dulu, maka kamu akan diberi. Justru di sini filosofi kerajaan Allah sedang mengajarkan, semakin kita bisa membagi, semakin kita menerima. Sejak masa COVID-19 ini, masuk di Indonesia, di mana kami nggak bisa lagi pelayanan. Dan income kami berhenti. Kami coba berusaha untuk mengejarkan pinggang dengan tabungan kami yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tapi tiba-tiba Tuhan mengingatkan hamba-hamba Tuhan lain yang membutuhkan perhatian dan hidup. Akhirnya kami coba belajar untuk menyalurkan kami punya dana simpanan yang terbatas ini kepada mereka. Dan yang menarik sampai hari ini kami gak pernah berhenti untuk menyalurkan. Kami kaget ada aja berkat yang disalurkan masuk rekening kami dan kami bisa terus menyalurkan sampai hari ini. Dan bahkan waktu kami memberikan paket sembako di masa COVID-19 ini, langsung dana di yayasan surut. Bagian keuangan berteriak, dana yayasan sisa 2 minggu lagi Pak. Sedangkan kami punya tanggung jawab untuk memberi makan 5.000 anak-anak, bahkan menggaji guru-guru pendidikan, dah turun. Dan dana yang tersisa 2 minggu, bagaimana kalau kita teruskan akan terganggu. Saya bilang Tuhan yang menyuruh, dia bertanggung jawab.
Dan firman Tuhan terbukti selama kita hidup dalam kerajaan-Nya. Ketika kita memberi, maka kita akan diberi. Orang yang murah hati akan beroleh kemurahan. Dan ketika kita menyalurkannya. Sampai hari ini di minggu ke-27. Kami gak pernah berhenti untuk menyalurkan minimal 500 paket sembako setiap minggu. Dan minimal 350 makanan siap saji. Dan sungguh luar biasa. Terobosan-terobosan terjadi. Berikutnya, kalau kita mau mengalami terobosan dari keterikatan, kita harus berani mengaku. Karena mengaku awal daripada pemulihan. Pemulihan awal daripada terobosan. Kita gak mungkin diam-diam aja kalau bikin dosa. Untuk mengalami kemerdekaan dari dosa kita, kita perlu bertindak aktif. Yaitu berani mengaku. Jangan cuma berani bikin dosa. Beranilah juga untuk kita mengaku. Roma 10:10, karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku, ia diselamatkan. Jadi kita diselamatkan, kita dipulihkan, kita dibebaskan, karena ngaku. Yakobus 5:16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Berarti kita bisa lihat, kita sembuh, kita merdeka, kita lepas, kita dibebaskan, karena saling mengaku dosa. Saling mengaku dosa bukan kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah bikin dosa. Saling mengaku dosa berarti kepada orang yang kita percayai. Entah itu pemimpin kita, entah itu orang yang terdekat sama kita, entah itu orang yang bikin dosa. Entah itu kita yang bikin dosa sama orang itu. Ketika kita belajar berani mengaku. Dan ini yang luar biasa. Mengaku kepada Tuhan. Tuhan ampuni dosa-dosa kita. Tapi mengaku kepada sesama, belenggu dosa kita dilucuti. Mengaku pada Tuhan, Tuhan ampuni dosa kita. Tapi mengaku pada sama, belenggu dosa kita dibebaskan. Jadi kalau kita jatuh satu kali dalam dosa, oke, kita malu ngaku pada sama, cukup ngaku pada Tuhan, Tuhan ampuni. Kalau kita jatuh kali kedua di dosa yang sama, lumpur sama, lubang yang sama, oke, kita masih malu. Ngaku pada sesama, cukup ngaku pada Tuhan, Tuhan ampuni. Kita jatuh kali ketiga di dosa yang sama juga. Oke, kita masih malu ngaku bersama, cukup ngaku pada Tuhan. Tuhan ampuni, dia maha pengampun. Tapi kalau kita udah jatuh kali ke-10, ratusan, ribuan, berarti kita gak cukup ngaku pada Tuhan. Kita perlu belajar mengaku kepada sesama. Agar belenggu dosa kita dilucuti. Dan ini dia. Upah dosa memang maut. Tapi sifat dosa mengikat. Upah dosa memang maut. Tapi sifat dosa memborgol. Jadi jangan pernah icip-icip dosa. Jajal dosa. Karena sifat dosa selalu membelenggu, memborgol. Kalau kita tahu bahwa kita terborgol, maka kita gak akan pernah maksimal. Saya kebetulan tidak terikat. Jadi apapun yang saya kerjakan, pasti saya kerjakan dengan maksimal. Saya bisa nyetir kendaraan dengan maksimal, main musik dengan maksimal, bahkan pegang handphone dengan maksimal, bekerja dengan maksimal. Tapi apa yang terjadi kalau saya terikat? Maka memang saya masih bisa pegang handphone, saya masih bisa main musik, mungkin saya masih bisa mengendarai mobil. Tapi ada keterbatasan. Kalau saya jatuh kali dosa kedua, ikatan yang bertambah. Jatuh dosa berikut, ikatan makin bertambah. Akhirnya saya mulai terikat. Betapa malangnya. Artinya saya seperti pocong. Seperti mumi tapi hidup. Punya potensi besar tapi terkebiri. Punya kemampuan hebat tapi impoten. Punya karisma tapi gak bisa keluar potensinya. Yang saya lakukan, saya gak bisa tinggal diam. Saya perlu belajar. Bukan cuma mengaku pada Tuhan, tapi mengaku bersama. Karena dengan kita mengaku bersama, maka orang tersebut akan membackup, membantu, mendoakan, menuntun, memperhatikan agar bisa tertolong. Dan kita bisa bebas dari dosa. Apapun ikatanmu, mari belajar untuk berani mengaku. Untuk membuat terobosan dari sakit hati. Belajar mengambil keputusan untuk mengampuni. Dan mengampuni itu bukan sebatas di perkataan. Tapi mengampuni harus disertai oleh perbuatan. Karena mengampuni dengan perkataan baru 50% pengampunan. Mengampuni dengan perbuatan namanya 100% pengampunan. Betul-betul kita bebas dari sakit hati. Karena mengampuni itu bukan cuma menyembuhkan orang. Tapi juga menyembuhkan diri kita.
Yang menarik ketika Yesus habis berdoa di Taman Getsemani, dia didatangi sama 3 kelompok besar, ahli Farisi, Imam Saduki, dan tentara Romawi. Mereka semua mengerucutkan maki-maki kepada Tuhan Yesus, dan kemudian murid Yesus bernama Petrus yang berapi-api gak bisa terima bahwa gurunya dimaki-maki, dia segera ambil pedang dan dibacok telinga prajurit Romawi. Ketika dia bacok telinga prajurit Romawi, waktu itu Yesus tidak berikan tepuk tangan karena Petrus membela gurunya, melainkan Yesus menegur Petrus, masukkan kembali pedangmu dalam sarungnya. Dan Yesus lakukan adalah dia tidak mensyukuri bahwa prajurit yang maki-maki Yesus telinganya lepas, melainkan Yesus segera menolong dan mengambil telinga yang jatuh di tanah dan kemudian mendoakan dan memperbaiki dan menyembuhkan sehingga telinga tersebut bisa kembali berfungsi. Satu gambaran. Mengampuni itu bukan cuma sebatas di perkataan, disertai dengan perbuatan. Petrus pernah datang kepada Yesus dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22. Guru, sampai berapa kali? Tuhan, sampai berapa kali aku boleh mengampuni orang bersalah kepada saya? Yesus tidak berikan jawaban. Petrus langsung menyetuk, 7 kali kah? Karena menurut standar orang Yahudi, mengampuni 3 kali sudah cukup. Udah memenuhi standar. Dan Petrus sedang menunjukkan dirinya kepada Yesus bahwa aku udah mengampuni lebih dari standar Yahudi. Orang-orang daripada Farisi. Aku 7 kali. Tapi Yesus berkata, tidak. Kalau kau mau mengampuni, ampunilah 70 kali 7. Berarti unlimited. 480 kali. Hampir dikatakan mustahil untuk bisa mengampuni orang per 80 kali. Berarti kita bisa melihat begini. Yesus telah lakukan pengampunan tanpa batas. Memberikan kasih yang kekal. Yang abadi untuk kita. Harusnya kita semua yang sudah menerima pengampunan tanpa batas. Mari berikan pengampunan juga tanpa batas. Jangan kita terima pengampunan tanpa batas. Kita memberikan pengampunan yang terbatas. Not fair at all. Sama sekali tidak adil. Berikutnya, untuk Anda membuat terobosan adalah obesitas. Anda perlu mengambil keputusan yang kuat untuk mau puasa. Diet, olahraga, exercise, bersepeda, jalan kaki. Gak mungkin kita berdoa, Tuhan beri saya badan yang bagus. Badan yang langsing. Tiba-tiba Tuhan langsung membentuk badan kita bagus. No. Yang kita perlu lakukan adalah kita perlu bayar harga. Bertindak aktif. Maka ada terobosan. Gula darahmu turun. Kolesterolmu turun. Darah tinggimu turun. Asam uratmu turun. Kita jadi sehat. Yang kedua, kita belajar bagaimana untuk menciptakan terobosan. Memperbaharui cara berpikir kita tiap hari. Yang pertama, kita belajar untuk menciptakan terobosan, bertindak aktif secara terus-menerus menuju perubahan. Yang kedua, memperbaharui cara berpikir kita. Karena dari pikiran akan lahir tindakan atau perbuatan. Dari perbuatan akan lahir habit atau kebiasaan. Makanya orang sebelum jatuh dalam dosa biasanya sudah ada gambaran di pikirannya. Orang kalau mau korupsi sudah ada gambaran strategi bagaimana korupsi. Supaya gak ketahuan. Orang kalau mau mencuri, merampok, udah ada gambaran di pikiran. Orang kalau mau berzina, udah ada gambaran di pikirannya. Dari pikiran dibuahi, maka menghasilkan tindakan. Dari tindakan yang dilakukan berulang-ulang akan jadi habit atau kebiasaan. Nah, untuk kita bisa punya kebiasaan yang baik, perbuatan yang baik, kita harus perbaharui cara berpikir yang baik. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Wow. Rasul Paulus sudah memberitahu untuk kita mengupgrade cara berpikir kita. Yang lama menjadi baru. Artinya Tuhan mau untuk kita beat cara berpikir yang gelap dengan cara berpikir yang terang. Tuhan mau kita untuk kalahkan, untuk bisa menangkan cara berpikir yang sempit menjadi cara berpikir yang luas. Tuhan mau untuk kita bisa taklukkan cara berpikir yang buruk dengan cara berpikir yang benar.
Kenapa? Kalau kita bisa punya cara berpikir yang benar, tindakan kita benar, habit kita benar. Kalau kita punya cara berpikir yang terang, maka tindakan kita terang, habit kita terang. Sebaliknya, kalau cara berpikir kita gelap, kotor, tindakan kita kotor, maka habit dan kebiasaan kita kotor. Semua itu tidak bisa terjadi kalau kita nggak pernah kasih makan. Kalau kita nggak pernah perbaharui cara berpikir kita dan roh kita. Nah, tubuh dikasih makan dengan nasi, lauk pauk, sehat 5 sempurna, dengan gym. Jiwa dikasih makan dengan diberi pengetahuan. Dengan kita diberi pengetahuan, maka sudut pandang kita jadi punya angle yang luas, yang beda, yang lebar, nggak sempit seperti katak dalam tempurung. Itu sebabnya rendah hatilah. Untuk kita minta nasihat orang lain. Supaya cara berpikir kita jadi lebih luas. Nggak kaku. Amsal 12 ayat 15. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia menjadi bijak. Jadi orang kalau menurut pandangan sendiri itu udah benar. Tapi kalau kita dengerin nasihat orang, maka kita jadi bijak. Sebelumnya kita nggak bijak. Tapi gara-gara kita dengar nasihat orang, jadi bijak. Jadi benar. Saya teringat waktu masuk masa COVID, di mana biasanya kami dalam pelayanan menjual merchandise. Karena merchandise yang kami pakai ini, yang biasanya kami informasikan tujuannya untuk menolong pendidikan dan makanan bergizi buat anak-anak di pelosok pedalaman Indonesia. Banyak orang berkata, ini gimana sih kok pelayanan jual-jual barang. At least kami ini gak menyusahkan orang lain. Perlu diketahui bahwa dana yang masuk di yayasan kadang naik turun. Untuk menggaji guru-guru udah pasti. Untuk memkasih makan anak-anak udah pasti. Sedangkan dana yang naik turun, yang masuk tuh naik turun. Mau gak mau, kita harus berupaya. Puji Tuhan, Tuhan berikan pada kita bahwa salah satu pergerakan untuk menolong anak-anak pedalaman yaitu dengan menjual merchandise. Dan ketika masa COVID ini masuk di Indonesia, kita nggak bisa lagi jualan di gereja ataupun di persekutuan di onsite. Akhirnya kita coba jual secara online. Karena kami nggak punya pengalaman jual online. Akhirnya kita berdarah-darah, nggak berhasil. Karena belasan tahun kami biasa jual di onsite, nggak pernah jual online. Akhirnya yang kami lakukan adalah saya coba doa tanya Tuhan dan Tuhan tunjukkan satu orang. Cobalah kamu minta tolong sama orang ini. Memang orang ini sudah bidangnya di e-commerce. Saya telepon dia dan kemudian saya minta bantuan dan dia bimbing kita. Dia coaching kita. Dia kemudian kasih tuntun kita. Dan akhirnya puji Tuhan dia bisa bantu kita untuk masukin di bukan cuma secara online di kantor kita. Tapi kita bisa masuk di e-commerce. Sehingga jangkauan lebih luas. Dan sekarang ini kami bisa terus tetap menyalurkan bantuan kepada anak-anak yang membutuhkan. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu support dan mendukung. Dan itu semua tidak bisa terjadi kalau kita cuma hanya berdasarkan pengalaman diri sendiri. Kita harus tanya orang. Makanya kalau kita beli barang yang baru biasanya kita harus lihat previewnya. Kita lihat cek di YouTube. Barang tersebut, handphone tersebut, apakah previewnya cukup bagus dibandingkan dengan handphone yang lain. Dengan kita lihat preview, minta nasihat orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang sudah cek, udah research, maka membuat kita tajam, memutuskan sehingga kita tidak salah mengambil sebuah keputusan untuk membeli barang yang harganya mungkin tidak rendah atau tidak murah. Berikutnya, untuk roh dikasih makan kita perlu meditasi firman. Merenung firman agar sudut pandang kita sama dengan sudut pandang Tuhan. Karena pikiran kita beda sama pikiran Tuhan. Rencana kita berbeda sama rencana Tuhan. Yang kita perlu lakukan adalah kita perlu upgrade diri kita. Yaitu dengan merenung firman. Nah, meditasi firman itu menyamakan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Roh kita dengan roh Tuhan. Nah, untuk kasih makan roh, nyamakan pikiran kita, yang kita perlu lakukan adalah meditasi dengan cara yang pertama adalah mendengarkan firman Tuhan berulang-ulang. Sampai iman bangkit.
Kalau iman belum bangkit, yang kita lakukan dengerin terus. Karena dari pendengaran akan firman Tuhan timbul iman. Saya bersyukur dengan Bapak Ibu yang rutin dan rajin, konsisten untuk mendengarkan firman Tuhan di ibadah Sabtu, Minggu, dan juga di daily devotion setiap hari. Karena ini bukan buang waktu, tapi ini sedang membangun iman kita bertumbuh. Iman yang mendatangkan mujizat, iman yang mendatangkan terobosan. Yang kedua, salah satu cara untuk meditasi firman Tuhan yaitu dengan membaca firman berulang-ulang. Sampai telinga mendengar, masuk dalam hati. Itu sebabnya kalau kita baca firman Tuhan, jangan cuma baca dalam hati, tapi bersuara. Karena waktu bersuara, telinga dengar, kemudian masuk dalam hati, iman bangkit. Makanya orang yang membaca bersuara itu gak mudah ngantuk. Orang yang membaca bersuara itu lebih kuat mengingat. Kalau saya pergi ke Israel, saya perhatikan di tembok ratapan, orang-orang Yahudi itu kalau baca Taurat, dia ucapkan, dia coba peragakan, sehingga akhirnya bisa meresap. Dan ini yang membuat mereka akhirnya mengingat firman Tuhan begitu dalam. Berikut yang ketiga, bagaimana cara mengasih makan roh, meditasi firman, itu dengan mempelajari firman Tuhan berulang-ulang. Sampai mendapatkan pelajaran 2 atau 3 poin. Makanya kalau kita baca Alkitab, jangan cuma skim reading. Jangan cuma target 4 pasal, 5 pasal, banyaknya ayat yang kita baca, tapi kita bisa dapatkan pelajaran. Paling tidak kita 1 ayat, 1 perikop, 1 pasal atau berapa pasal, tapi kita dapatkan pelajaran berharga. Kita betul-betul makan berkualitas. Yang berikutnya bagaimana untuk kita bisa kasih makan roh, yaitu dengan menghafal firman berulang-ulang. Cara menghafal firman berulang-ulang gampang, yaitu dengan melakukan. Mungkin kita nggak hafal Mazmur 23, tapi waktu kita nyanyi Mazmur 23 seperti rusa merindukan air, kita nggak lupa. Yang kelima, cara kasih makan roh, yaitu dengan meditasi, merenungkan firman, memikirkan, merencanakan dalam pikiran, menggambarkan. Ketika kita melakukan, yaitu mendengar firman Tuhan berulang-ulang, membaca firman Tuhan berulang, mempelajari firman Tuhan berulang, menghafal firman Tuhan berulang, meditasi berulang-ulang, maka ini yang terjadi. Perhatikan gambar ini, di mana sebelum kita baca buku, pikiran kita gelap, mata kita gelap. Tapi waktu kita baca buku, maka buku tersebut menerangi pikiran kita, menerangi mata kita, dan kita kata selesai merenung dan membaca, maka yang terjadi mata kita terang dan menerangi langkah-langkah kita. Kenapa langkah-langkah kita gelap? Kenapa keputusan kita gelap? Kenapa masa depan kita gelap? Karena mata kita nggak diterangi. Kita perlu untuk menerangi mata kita, pikiran kita, dan kebenaran. Yosua 1:8, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Berarti kalau baca itu harus diperkatakan. Tetapi renungkanlah. Kata renungkan nanti meditasi, menggambarkan, menggagukan. Siang dan malam, artinya konsisten, berulang-ulang. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita bisa melihat di sini. Orang yang merenung firman, memperkatakan firman, maka apa yang dikerjakannya, dia jadi bijaksana, mengurangi try and error, dan yang kedua, cenderung berhasil, dan yang ketiga, cenderung beruntung. Berarti orang gak pernah merenung, gak akan bijaksana dalam keputusannya, dalam tindakannya, kurang berhasil dan kurang beruntung. Yang luar biasa Daud telah menyimpulkan dalam kehidupannya, Mazmur 119 ayat 97 sampai 100. Orang yang suka merenung firman Tuhan, maka apa yang terjadi? Dia lebih bijaksana dari musuh-musuhnya. Wow. Dia lebih berakal budi daripada pengajar-pengajarnya. Yang ketiga, dia lebih mengerti dari orang yang lebih tua. Orang kalau suka merenung firman, sudut pandangnya lebih bijak dari musuh-musuhnya. Lebih berakal budi dari pengajar-pengajarnya. Bahkan lebih mengerti daripada orang-orang yang lebih tua. Karena orang yang suka merenung firman Tuhan, SQ-nya naik. Berkembang, spiritual intelligence-nya berkembang. Dan ketika spiritual intelligence berkembang, maka IQ, intelligent quotient, dan EQ, emotion quotient, ikut berkembang. IQ mengembangkan otak kiri. EQ mengembangkan otak kanan. IQ mengembangkan karisma. EQ mengembangkan karakter.
Ketika kita suka merenung firman Tuhan, maka IQ kita naik, karisma kita naik, karakter kita naik. Karisma mengantar kita ke puncak, karakter mempertahankan kita dari puncak. Itu sebabnya orang-orang suka merenung firman. Perhatikan seperti Yusuf, seperti Daniel, seperti Salomo. Dia melebihi kebijakannya, pengertiannya daripada orang-orang di zamannya. Inilah membuat mereka mengalami terobosan dalam kesulitan, dalam pergumulan yang mereka hadapi. Mari kita ciptakan terobosan dengan yang pertama, bertindak aktif secara terus-menerus menuju perubahan. Yang kedua, memperbaiki cara berpikir kita dengan kita mencari nasihat dari orang-orang yang lebih berpengalaman dan juga merenung firman Tuhan siang dan malam. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah menolong dan menginspirasi kami sehingga kami boleh dibantu. Karena kami gak lepas daripada pergumulan, dari sakit penyakit, dari masalah, dari hambatan yang ada. Tapi hari ini kami belajar bagaimana untuk kami bisa keluar dari hambatan, dari masalah. Selama kami tinggal di bumi ini kami gak pernah lepas dari namanya masalah. Kami belajar yang pertama, kami mau bertindak aktif menuju kepada perubahan. Kami gak mau tinggal pasif. Waktunya untuk kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Bukan cuma hanya menjadi pendengar. Yang kedua, kami mau memperbaharui cara berpikir kami dengan rajin-rajin mengisi, memberi makan jiwa kami dan juga roh kami. Maka yang terjadilah bisnis kami makin lancar, usaha kami makin diberkati, karir kami makin meningkat, pelayanan kami makin berdampak, kesehatan kami makin prima, keluarga kami makin harmonis. Kami berjalan from glory to glory, success to success, victory to victorious. Demi nama Yesus, kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom saudara, baru saja kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tentu akan menguatkan kita, memberkati kita, meneguhkan iman kita, dan membangkitkan gairah rohani di dalam kehidupan kita. Sebelum kita terima doa berkat, kita akan bersama-sama memperkatakan definisi atau pengertian dari Pentakosta ketiga. Mari bersama dengan saya, kita perkatakan definisi Pentakosta ketiga ini bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Biar itu terjadi dalam hidup kita. Mari bersama-sama arahkan hati kita, angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Terimalah berkat, anugerah, damai, sejahtera, sukacita, kekuatan yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menolong, menyertai, dan memberkati kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kita terima berkat ini. Amin. Tuhan memberkati. Tuhanku, kebanggaanku.